Pada mulanya, kata Tuhan hanyalah pelesetan dari kata Tuhan. Pada mulanya, kata Tuhan hanyalah pelesetan dari kata Tuhan. Dan ini terjadi karena kesalahan seorang Belanda bernama Lydekker pada tahun 1678. Peristiwa itu diterangkan secara menarik oleh Alif Danya Munshi di majalah Tiara tahun 1984. Ia menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi sebagai salah satu gejala Paramaswai, yaitu penambahan bunyi H yang nirguna pada kata-kata tertentu. Misalnya, hembus, hempas, hasut, dan Tuhan. Lingua franca Melayu yang dipakai bangsa-bangsa Eropa, antara lain Portugis dan Belanda, sebagai bahasa administrasi untuk kegiatan ekonomi dan politik di seantero Nusantara, juga dipakai dalam kepentingan penyiaran agama Nasrani, agama umum yang dianut oleh bangsa-bangsa Eropa. Peralihan kata Tuhan menjadi Tuhan sepenuhnya bersumber dari kepercayaan atas Yesus. Mereka biasa menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan, yang dalam bahasa Yunani adalah Kyrios, dalam bahasa Portugis Senyor, dalam bahasa Belanda Here, dalam bahasa Prancis Seigneur, dan dalam bahasa Inggris Lord. Perhatikan kutipan berikut ini. Sebutan Tuhan bagi Yesus Kristus berasal dari surat-surat Paulus, orang Turki yang menggunakan bahasa Yunani kepada bahasa Yahudi, Romawi, dan Yunani di daerah Helenisme. Pada setiap akhir suratnya, Paulus selalu menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan. Semoga rahmat Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ruh kita. Kalimat di atas dalam bahasa Portugis berbunyi, Agraca de mozo, Senyor Yesus Kristus seha com o vosso espiritu. Ketika penghayatan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mula-mula oleh bangsa Portugis bernama Brouwerius pada tahun 1663, sebutan Yesus Kristus masih Tuhan. Tetapi ketika orang Belanda bernama Lydekker pada tahun 1678 menerjemahkan surat-surat Paulus itu, sebutan Tuhan telah berubah menjadi Tuhan. Dengan kata lain, Lydekker yang pertama kali menulis Tuhan. Dengan demikian, jelaslah bahwa kosakata Tuhan masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai pengaruh teologi atau agama Kristen. Pada mulanya, hanya sebagai plesetan atau salah tulis orang Belanda. Tapi selanjutnya dibakukan sebagai kosakata baru yang disejajarkan dengan kata ilah dalam bahasa Arab. Karena itulah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta, orang Katolik tidak memberikan keterangan apapun tentang kata Tuhan, kecuali menyamakan dengan Allah. Demikian bila kita bicara asal-usul kata Tuhan, sekadar untuk mengungkapkan bahwa bekas-bekas penjajahan masih bertebaran di mana-mana, dan banyak di antaranya yang menjadi warisan abadi bagi bangsa Indonesia.